Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terupdate, yaitu 4242 dan bab 4243. Oke, kita langsung aja. Bab 4242. Ayah dan anak Faye setengah mati saat ini. Asupan alkohol mereka memang rata-rata. Ketika berpikir untuk minum 3 gelas berturut-turut, mereka ingin muntah hebat sebelum meminum anggur. Tetapi Ye Chen tidak memberi mereka ruang untuk mediasi. Dia memelototi Fei Xiaowin dan berkata dengan dingin, "Tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak segera membuka anggurnya? Apakah kamu ingin aku menuangkan minuman untukmu?" Fei Xiaowin menggertakkan gigi dengan geraham belakangnya, melangkah maju dengan panik dan membuka salah satu botol Moutai dengan tangan gemetar. Ye Chen meletakkan kedua gelas itu berdampingan dan berkata, "Ayo, isi dulu." Fei Xiaowin hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan, mengisi 2 gelas dengan minuman keras. Setelah anggurnya penuh, Ye Chen memberi isyarat undangan, berkata kepada ayah dan anak itu, "Ayo, mari kita minum dulu." Fei Xiaowin memandangi anggur putih transparan itu, ketakutan, dan berkata dengan suara gemetar, "Pahlawan muda, aku memiliki tekanan darah tinggi, dan gula darahku selalu sedikit tinggi. Dokter mengatakan kepada saya lagi, dan lagi untuk tidak minum. Tidak boleh minum alkohol. Kamu membeli gelas yang begitu besar, itu akan membunuhku." Ye Chen melambaikan tangannya. "Jangan dengarkan dokter-dokter itu mengolok-olok Anda. Seperti kata pepatah, anggur adalah inti dari biji-bijian. Semakin banyak Anda minum, semakin muda Anda terlihat. Anda tidak terlihat muda sama sekali ketika Anda muda. Di usia 70 tahun Anda, dan tampaknya Anda minum lebih sedikit anggur. Ayo, tiriskan cangkir ini dulu." Fei Xiaowin berkata dengan wajah sedih, "Siang muda, aku benar tidak bisa minum." Ekspresi Ye Chen membeku dan dia bertanya dengan dingin, Apakah aku memberimu wajah?" Setelah dia selesai berbicara, dia menuju ke Sang Chuan yang berlutut di sampingnya dan bertanya dengan suara dingin, "Percaya atau tidak, aku akan membiarkan dia meremas mulutmu sekarang dan langsung mengisimu dengan 3 botol." Sang Chuan berkata tanpa ragu, "Senior, selama Anda dapat memulihkan kultivasi saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan." Mendengar ini, Fei Xiaowin menciutkan lehernya dan ketakutan. Lihat ekor Sang Chuan yang bergoyang-goyang dan memohon belas kasihan, dia tahu bahwa Sang Chuan jelas tidak bercanda. Jika Ye Chen benar-benar mengangguk, orang ini mungkin akan bergegas dan menuangkan anggur putih ke dalam mulutnya. Mengisi 3 botol adalah 6 jin anggur, dan aku hampir kedinginan di sini. Pada saat ini, Ye Chen berkata lagi, "Inilah situasinya sekarang. Kalian berdua seharusnya tidak mengharapkan seseorang untuk menyelamatkanmu. Orang yang paling dekat dengan kalian berdua adalah aku sekarang. Selama kamu tidak jujur atau tidak patuh perintahku, aku akan membunuh kalian berdua." Melihat penampilan pembunuhan Ye Chen, Fei Xiaowin hanya bisa berkata kesakitan, "Siang muda, aku akan minum. Tidak bisakah aku minum?" Setelah dia selesai berbicara, dia meraih gelas anggur dengan tangannya yang gemetar dan membawanya ke bibirnya dengan gemetar. Pada saat ini, Fei Xiaowin di samping tidak melakukan pekerjaan yang baik dalam konstruksi psikologis. Setelah meminum begitu banyak minuman keras dalam satu tarikan napas, dia sudah mulai berlatih membakar mulut, tenggorokan, kerongkongan, dan perutnya terlebih dahulu. Tetapi, semakin dia berlatih diam-diam di dalam hatinya, dia menjadi semakin takut. Pada saat ini, Ye Chen berkata, "Kalian berdua, siapapun yang terakhir menyelesaikan cangkir ini akan diberi hadiah 1 cangkir lagi." Fei Xiaowin mendengar ini, refleks yang hampir terkondisi, meraih cangkir lain dan mulai menuangkannya ke dalam perutnya. Pada awalnya,
Tepat setelah mengambil seteguk besar, rangsangan yang kuat membuatnya hampir memuntahkan apa yang dia minum. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia akan diberi minuman lagi jika dia meminum perlahan, dia hanya bisa memuntahkannya sebelum dia memuntahkannya. Mengambil seteguk besar dan menekannya. Metode melawan racun dengan racun ini memang sangat efektif. Setelah Fischobin mengambil 2 suap besar, sebagian besar minuman keras di gelasnya telah habis. Menurutnya, selama dia menggertakkan gigi dan bertahan, dia bisa menyelesaikan secangkir sekaligus. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4243. Tetapi saat ini, Feishahai di sisinya masih memegang gelas anggur dan tidak berani berbicara. Dia tidak berani berbicara, tetapi di sebelah putranya cepat. Ini membuatnya langsung panik. Jika bajingan ini membiarkan Xiaobin meminum bajingan ini terlebih dahulu, apakah aku sudah selesai? Berpikir bahwa dia baru saja menamparnya, Feishahai bahkan lebih malu dan marah. Dia segera batuk keras, menatap Xiaobin dan memarahi. Kamu anak yang tidak berbakti. Kamu minum begitu cepat. Apakah kamu ingin aku memberimu hadiah dengan secangkir ekstra? Xiaobin hendak mencubit hidungnya dan meminum sisanya ketika dia mendengar auman ayahnya dan sangat ketakutan sehingga dia hampir tidak memegang gelas anggur. Dia kembali ke akal sehat dengan panik, menatap Feishahai lagi dan menemukan bahwa minuman keras di gelasnya ayahnya tidak bergerak. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia hampir membuat kesalahan besar lagi. Hanya karena aku tidak tepat waktu, ayahku menampar bajaku. Kali ini, jika saya secara tidak sengaja menyebabkan ayah saya minum segelas anggur putih lagi, hubungan ayah dan anak mungkin rusak di tempat. Pada saat ini, dia benar-benar membenci Ye Chen karena metode Ye Chen terlalu merusak dan sangat memalukan untuk berulang kali memprovokasi fondasi emosional kecil antara ayah dan anak mereka. Setelah menimbangnya, Feishahai sudah mengakui kegagalannya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, sialan, lupakan saja. Bahkan jika saya harus meminum 4 gelas hari ini, saya akan menyerah sepenuhnya. Bahkan jika saya berjuang selama setengah hidupku, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaga hubungan antara ayah dan anak tetap utuh. Kalau tidak, jika lelaki tua itu membalas dendam di masa depan dan tidak mewariskan posisi kepala keluarga kepada saya, di mana saya akan beralasan. Ketika orang itu bertanya kepada saya, mengapa saya kehilangan posisi pewaris, saya akan menyalahkan saya karena minum terlalu cepat, dan saya tidak akan kehilangan siapapun. Jadi, dia hanya bisa dengan cepat meletakkan gelas anggur, menyekam mulutnya dengan panik, dan buru-buru berkata, "Ayah, aku belum selesai minum, kamu tolong dulu." Feishahai sedikit puas memerototinya, dan kemudian melihat cangkirnya lagi, tidak dapat mengambil keputusan. Ye Chen sedikit tidak sabar saat ini, dan berkata, "Ada apa dengan kalian berdua? Masih bisakah kamu melakukannya? Dalam 1 menit, siapapun yang belum selesai minum, aku akan menghadiahinya dengan minuman tambahan." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya, menyalakan stopwatch, dan berkata dengan ringan, "Waktunya dimulai." Mendengar ini, Feishahai tidak berani menunda lebih lama lagi, sehingga dia hanya bisa menggigit peluru dan menahan gelas itu ke dalam perutnya. Sensasi pedas dan menjengkelkan di pintu masuk membuat Feishahai hampir kehabisan napas, tetapi dia tidak lagi berani ragu-ragu. Jadi, dia hanya bisa meminum minuman keras seperti cabai ke dalam mulutnya dan menelannya dengan sekuat tenaga. Xiaobin yang berada di samping terus melihat analogi Patek Philippe 3 pertanyaan senilai puluhan juta di tangannya dan berdoa dalam hati,
"Ayah, selesaikan dalam 1 menit. Tidakkah saya ingin minum 2 gelas lagi? Anda selalu melihat bakti saya. Setidaknya beri saya 10 atau 20 detik. Kalau tidak, saya tidak tahan hari ini." Fei Shanghai sebenarnya sangat jelas dalam hatinya bahwa jika dia minum perlahan, akan ada 2 hasil. Yang pertama adalah bahwa saya dan putra saya dibeli piara. Yang pertama adalah bahwa saya dan putra saya dibeli piala. Ini adalah hasil terburuk. Tidak ada yang bisa mendapatkan manfaat sedikit pun. Yang kedua adalah dia bisa selesai minum di peruit, tetapi putranya tidak punya cukup waktu dan kemudian menerima secangkir hadiah. Tetapi dalam kasus ini putranya akan menerima 2 cangkir hadiah yang lebih dari 1 pon jika dibulatkan. Dan hasil terbaik adalah menghabiskan segelas anggur sesegera mungkin dan memberi anak saya lebih banyak waktu untuk meminum sisa setengah segelas, sehingga keduanya dapat lolos dari bencana. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk minuman keras ke dalam mulutnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.